Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu, 23 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum, di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kematian Yesus yang dinubuatkan oleh Kayafas sebagai imam agung pada saat itu merupakan karya Roh untuk menyatakan keilahian Yesus. Nubuat Kayafas sekaligus menanggapi situasi yang tidak lagi kondusif karena timbul pertentangan antara dua kelompok yang berbeda pandangan dan penghayatan imannya. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Mereka yang tidak percaya menganggap Yesus menodai hidup keagamaan dan ia harus dihukum mati. Kecaman dan rencana
pembunuhan yang semakin bergejolak membuat Yesus tidak secara terang-terangan tampil di depan umum untuk mengajar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa merenungkan dan merasakan bagaimana situasi pribadi yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu. Dia yang banyak kali dan terus melakukan kebaikan, tetapi selalu ditolak, diejek, dan ingin dilempari dengan batu. Bahkan dengan kecaman-kecaman rencana pembunuhan terhadapnya. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak dapat diingkari bahwa rencana pembunuhan Yesus yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini mempunyai kaitan erat dengan intrik politik, ambisi, dan iri hati para penguasa. Anehnya, bahwa alasan yang kemudian dipakai untuk menghukum Yesus bukan alasan politik, tetapi alasan agamawi. Mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah karena memproklamirkan diri sebagai Mesias, Raja Yahudi. Apa yang harus kita buat? Dia membuat mujizat, banyak pengikutnya. Dia dianggap nabi. Kita bisa kehilangan kehormatan diri dan bangsa kita. Ayo, kita bisa buat sesuatu untuk mencegahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, terkadang kita juga masuk dalam ritme dan situasi hidup seperti ini, terperangkap oleh emosi, nafsu, egoisme, kepentingan diri, kemuliaan, status quo, dan kuasa yang dibanggakan. Kita tidak lagi menghormati dan menghargai orang lain. Kita tidak senang dengan keberhasilan, kesuksesan yang orang lain peroleh, yang mungkin dari iman yang disertai kerja keras dan kerja keras mereka, seperti keras mereka secara pribadi. Kita lalu menjadi antipati, mengatur siasat untuk menyingkirkan orang lain yang lebih baik dan lebih berkualitas dari diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah menjelang hari Minggu Palma, kita luangkan waktu untuk merenungkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu setia melakukan kehendak Bapanya, walaupun diejek dan mendapat kecaman rencana pembunuhan. Mari luangkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk menemaninya dalam doa, ekaristi, dan firman-Nya. Juga dalam kesetiaan untuk membawa kasih dan kebaikan Allah bagi sesama. Mari kita merenungkan dan mensyukuri kasih dan kebaikan-Nya yang sungguh besar dalam hidup kita, dan berusaha membangun komitmen baru dalam diri untuk terus berusaha hidup baik dan benar, menghargai pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam diri kita dan dalam diri sesama. Tetap rendah hati dan selalu lakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.